Di tengah ketegangan tinggi antara Iran dan Israel, Qatar muncul sebagai aktor yang tak banyak disorot. Iya, ternyata di balik layar, Qatar justru memainkan peran penting dalam konflik Iran versus Israel. Qatar diam-diam merangkul Iran dan Israel sekaligus dalam upaya menghentikan konflik. Apa yang dilakukan Qatar dan bagaimana bisa Qatar memainkan perannya itu? Simak selengkapnya dalam video berikut. Meskipun diserang rudal oleh Iran, Qatar justru memilih jalur diplomasi dan berhasil memainkan peran kunci dalam mendorong gencatan senjata antara Israel dan Iran. Menjelang tengah malam pada Senin 23 Juni 2025, sejumlah pejabat tinggi Qatar mengumpulkan wartawan di sebuah ruang pertemuan untuk mengecam serangan dari Iran. Ya, Iran sebelumnya melancarkan serangan rudal yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di gurun dekat ibu kota Doha. Itu merupakan serangan balasan Iran setelah AS ikut campur mendukung Israel dan menyerang situs nuklir Iran. Meski marah atas serangan tersebut, Qatar tidak serta-merta mengambil langkah balasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, menegaskan negaranya berhak merespon. Namun, dalam pernyataan yang sama, ia juga menyerukan deeskalasi dan mendesak diadakannya perundingan gencatan senjata antara Iran dan Israel. Menariknya, Qatar tahu sebelum diserang. Iya, militer Qatar mengaku telah mengetahui rencana serangan Iran sebelumnya. Karena itu, menurut Wakil Kepala Staf Qatar untuk Operasi Gabungan Maijen Sayed Misfer Al-Hajri, sebagian besar rudal yang ditujukan ke pangkalan Al-Udeid berhasil dicegat. Namun meski diserang, Qatar tidak mengambil langkah hukuman terhadap Iran. Duta Besar Iran hanya dipanggil tanpa ada sanksi yang dijatuhkan kepada Iran. We are not adopting a policy that it's escalatory and taking it to another level. We always we call for diplomacy for others, but also we resort for ourselves. And basically, that will definitely have its scar on the relationship, what happened today, but I hope that by the time that everyone learns the lesson that this kind of neighborhood relationship should not be violated and should not be undermined. Menurut Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, Sanam Fakil, langkah Qatar itu sebagai bagian dari strategi diplomatik yang terukur. Nah, di balik layar, Qatar ternyata telah bergerak lebih jauh. Iya, Qatar diam-diam melakukan mediasi rahasia atas permintaan langsung dari Presiden AS Donald Trump. 3 diplomat yang mengetahui masalah itu menyebut Donald Trump secara langsung meminta Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani untuk membujuk Iran agar menyetujui gencatan senjata yang telah disepakati Israel. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani kemudian menelepon pimpinan Iran pada Senin 23 Juni 2025 malam untuk meyakinkan mereka. Usaha itu pun disebut berhasil. Gencatan senjata pun diberlakukan pada Selasa 24 Juni 2025 pagi dan bertahan hingga malam hari. طلبوا الأصدقاء في الولايات المتحدة أن تقوم دولة قطر بالتواصل مع الطرف الإيراني لمعرفة مدى استعدادهم لذلك، وقمنا بالاتصالات اللازمة والتي أسفرت عن الإعلان الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي، ونرحب بهذا الإعلان. ورغم التجاوزات اللي رأيناها اليوم بوقف إطلاق النار، نتمنى أن يستمر هذا الوقف وأن تعود المسألة لمسارها الدبلوماسي. Seorang pejabat senior Gedung Putih juga mengonfirmasi Emir Qatar telah berperan penting dalam proses negosiasi tersebut. Sementara itu, menurut mantan diplomat Inggris Nicholas Houghton, Qatar dan AS adalah sekutu yang saling membutuhkan.
Houghton menyebut peran Qatar dalam gencatan senjata itu mencerminkan kedekatannya dengan AS. Ia menilai Trump menginginkan deeskalasi dan Qatar dinilai mampu membantu mewujudkannya. Dengan jumlah angkatan bersenjatanya yang sedikit dan dikelilingi oleh tetangga yang kadang bermusuhan, Qatar sangat mengandalkan hubungan dekat dengan AS untuk perlindungan keamanan. Sebagai balasannya, Qatar berusaha membuktikan dirinya sebagai sekutu yang berguna bukan hanya dalam bisnis tapi juga dalam diplomasi regional. Lantas, kenapa Iran menyerang Qatar, bukan negara teluk lain? Menurut para analis, Iran mungkin memilih menyerang Qatar karena beberapa alasan strategis. Hubungan Iran dengan Qatar memang lebih hangat dibandingkan negara teluk lain seperti Arab Saudi atau Bahrain. Menyerang wilayah Saudi atau Uni Emirat Arab bisa membahayakan hubungan dagang dan diplomatik yang masih rapuh dan penting bagi Iran, apalagi Dubai adalah kota dagang utama yang sangat rentan. Qatar juga dikenal sebagai mediator dalam konflik antara Israel dan Hamas dan telah aktif sejak pecahnya perang di Gaza pada Oktober 2023. Posisi itu membuat Qatar bisa tetap diterima oleh kedua belah pihak bahkan saat berada di bawah tekanan militer. Ya, meski jadi korban serangan, Qatar memilih tak membalas dengan kekuatan militer, melainkan dengan kekuatan diplomasi. Dalam konflik paling sensitif di Timur Tengah saat ini, Qatar sekali lagi membuktikan bahwa pengaruh tidak selalu soal ukuran wilayah atau kekuatan militer, tapi soal siapa yang bisa bicara dengan semua pihak saat yang lain saling menuding. Kekhawatiran utama Qatar dan negara-negara teluk lainnya adalah dampak langsung perang terhadap keamanan energi kawasan. Eskalasi lebih lanjut bisa membuat Iran menyerang fasilitas minyak dan gas yang menjadi sumber ekonomi utama mereka. Akankah upaya diam-diam Qatar itu berhasil menghentikan perang Iran-Israel di Timur Tengah? Ikuti terus perkembangannya dan berita menarik lainnya hanya di YouTube Kompas.com.